guys, welcome back to my YouTube channel. Di video aku kali ini, aku akan membahas soal salah satu bahan makanan yang sering banget kita gunakan saat kita membuat kue ataupun cake. Nah, kira-kira aku bakalan bahas apa ya? Hari ini aku akan bahas soal emulsifier. Nah, emulsifier itu apa, bentuknya seperti apa, dan fungsinya apa aja. Bahkan mungkin di antara kalian udah ada yang tahu emulsifier itu apa, tapi masih bingung perbedaannya. Nah, kita akan bahas soal emulsifier. Buat kalian yang penasaran, stay tune terus video aku sampai habis ya. Nah, di sini aku punya contoh-contoh dari emulsifier, dan tapi sebelumnya aku akan jelaskan dulu ke teman-teman emulsifier itu apa. Emulsifier adalah satu zat untuk membantu menjaga kestabilan minyak dan air. Biasanya kita kalau membuat kue ataupun membuat cake, kita butuh yang namanya cake emulsi atau emulsifier ini sebagai pengemulsi atau penyatu bahan-bahan kue. Misalnya, teman-teman mau menyatukan antara mentega dan air, itu kan tentu sulit. Minyak dan air itu kan sulit untuk disatukan. Nah, fungsi dari emulsifier ini adalah dia untuk menyatukan supaya adonan yang kita hasilkan itu nanti lebih bagus dan lebih stabil. Jadi dia nggak sulit lagi untuk menyatu karena ada zat emulsifier ini, gitu ya. Nah, kemudian apa sih perbedaannya antara emulsifier TBM, ovalet, dan SP? Ya, kalau untuk TBM itu punya komposisi yang lebih kompleks dibandingkan dengan ovalet. Umumnya TBM bisa digunakan dalam memperbaiki tekstur adonan. Jadi misalnya kalian ingin membuat makanan yang mencampurkan mentega dan gula yang telah mengembang dengan telur. Nah, bahan ini cocok banget untuk kita gunakan untuk membuat adonan yang seperti itu. Kalau untuk warnanya, TBM ini warnanya dia lebih lebih orange kali ya. Ini lebih orange, dia paling terang dibandingkan dengan ovalet dan SP. Dia warnanya lebih terang ya. Kemudian kalau untuk ovalet, keunikannya terletak pada kandungannya. Jadi kandungan di dalam ovalet itu mengandung lemak dari hewan atau tumbuhan. Nah, biasanya memang ovalet ini ada yang bertanya-tanya, sebenarnya ovalet ini halal atau enggak sih? Karena memang ada unsur hewani di dalamnya. Jadi buat kalian, supaya kalian lebih nyaman dalam menggunakannya, ada baiknya membeli ovalet yang sudah mengantungi sertifikat halal ya teman-teman. Nah, kalau ovalet ini biasanya digunakan untuk menstabilkan adonan supaya adonannya itu nggak mudah turun. Dan misalnya kalian ingin membuat cake yang mencampur antara telur dan mentega. Biasanya kalau kita mencampur telur dan mentega itu ada riskan untuk pecah ya gitu ya. Nah, adonan yang sudah pecah itu biasanya untuk dia mengembang secara maksimal itu kurang gitu. Jadi ovalet ini bisa nih buat membantu kita supaya itu adonan yang kita buat itu nggak pecah gitu ya teman-teman. Nah, biasanya juga kalau kita membuat cake menggunakan ovalet itu tekstur kuenya lebih lembut dan basah. Nah, kalau untuk warnanya, kalau ovalet dia itu lebih muda dibandingkan TBM. Kalau TBM itu kan lebih terang warnanya. Kalau ovalet itu dia lebih muda. Tuh. Tapi kalau teksturnya sama dengan TBM. Nah, kemudian kita akan berlanjut kepada SP. Nah, kalau SP ini biasanya digunakan untuk membuat makanan yang membutuhkan telur yang dikocok sampai mengembang kaku. Nah, itu cocok menggunakan SP. Jadi supaya adonan yang kita buat itu nggak mudah turun dan mengembang dengan maksimal dan baik. Nah, kalau dari warnanya, SP ini dia lebih muda lagi dibandingkan TBM dan ovalet. Dan dia itu transparan gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita menggunakan sendok itu, dia itu seperti transparan gitu. Itu warna daripada SP.
Nah itu perbedaannya antara TBM, ovalet, dan SP. Mereka ini memang gak ada perbedaan yang signifikan banget, yang membedakan benar-benar beda gitu, enggak. Bahkan bisa dibilang mereka ini hampir sama. Hanya yang membedakan mereka cuman merek dan kualitas dari setiap emulsifier itu sendiri. Nah sekarang aku bakalan kasih tahu apa sih sebenarnya fungsi dari emulsifier itu. Nah kalau fungsinya itu dia ini melembutkan ya, seperti yang pertama tadi dia menjaga kestabilan dari adonan, dan yang kedua dia ini bisa untuk melembutkan cake ya. Dan dia juga punya kelebihan yaitu walaupun gak sekuat baking powder, tapi dia juga bisa untuk mengembangkan cake. Bisa juga untuk mengembangkan cake meskipun kekuatannya tidak sekuat baking powder gitu ya teman-teman. Nah itu tadi pembahasan soal SP, ovalet, dan TBM. Buat kalian jadi jangan bingung-bingung lagi buat menentukan kalian mau menggunakan SP, ovalet, atau TBM untuk olahan makanan kalian. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video aku ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru aku selanjutnya. Bye-bye, see you next video.